Arya memandang Bekora dan menganggukkan kepalanya. Saya tidak akan terlalu memperhatikannya. Sekarang saya memiliki masalah yang lebih besar untuk dikhawatirkan daripada berurusan dengan keledai pirang itu, kata Arya dengan nada serius. Apakah kamu memikirkan adik laki-lakimu? Kata Bekora dan melihat ekspresi Arya berubah menjadi ekspresi prihatin. Tentu saja saya khawatir tentang dia. Saya terus memikirkan apa yang dikatakan dokter kepada saya hari itu. Bahwa dia bisa segera menentukan apakah adik saya bisa sembuh atau tidak. Dr. Flaubert, dokter saudara laki-laki saya saat ini, memberitahu saya bahwa dia adalah dokter yang sangat berpengalaman di bidang ini dan dia dapat dengan mudah mendiagnosa pasiennya sekarang. Kata Arya dengan ekspresi khawatir. Tahukah Anda, anak buah saya yang menemani keluarga Anda ke sini mengatakan kepada saya bahwa adik laki-laki Anda adalah anak yang sangat lucu. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Siapa namanya? Kata Bekora sambil tersenyum. Bekora tahu bahwa Arya mengkhawatirkan adik laki-lakinya lebih dari yang seharusnya. Dia percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan pulih, tetapi Arya benar-benar stres tentang hal ini. Sulit untuk mencoba dan meredakan pikirannya. Namanya Aden dan dia anak yang sangat manis. Kata Arya dengan ekspresi hangat dan senyum manis. Nama yang bagus. Aku yakin dia anak yang sangat lucu, kata Bekora sambil tersenyum. Ya, dia. Anda mengatakan bahwa kita dapat membuat janji pribadi. Jika Anda bebas, bisakah kita pergi sekarang? Saya tidak bisa fokus pada kasus menteri jika saya tidak menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, kata Arya dengan serius. Tentu, kata Bekora dan melambaikan tangannya. Seorang pekerja berjas hitam formal datang dan berdiri di depan Bekora. Kamu pergi panggil kakakmu dulu dan tunggu aku di pintu masuk. Dia akan mengikuti Anda dan menunjukkan jalan ke mobil. Aku tidak akan terlambat, tunggu aku di sana, kata Bekora dengan senyum sopan. Oke, kata Arya dengan senyum bahagia dan bergegas menjemput kakaknya. Bekora melihat Arya yang dengan gembira berlari menuju kamar dan pekerjanya mengikutinya. Lebih baik aku pergi dan melihat Helios sebelum pergi. Untuk melihat apakah bagian bawahnya masih berfungsi atau tidak, pikir Bekora dengan senyum gugup. Meskipun dia tahu bahwa Helios sangat menakutkan, dia tetap memutuskan untuk pergi dan melihatnya karena rasa penasarannya terus mengganggunya. Di departemen medis situasinya tidak begitu baik. Helios sedang duduk di tempat tidur ganda di departemen medis kerajaan dan memelototi orang-orang di dalam ruangan. Semua orang begitu ketakutan oleh tatapannya sehingga rasanya seolah-olah tubuh mereka ditusuk oleh panah beku yang dingin. Kamu mengoceh tanpa henti ketika mengintip di balik pintu kantorku dan sekarang kamu benar-benar diam. Menguping benar-benar tidak sopan. Jadi, apakah Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Helios dengan nada marah. Kami benar-benar minta maaf. Kata Mana, Clara, Ramolo, S dan kepala pelayan Albert bersama anaknya. Oh. Kamu minta maaf sekarang, kata Helios dengan nada sarkastik. Helios melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi yang sangat gugup dan ketakutan di wajah mereka. Melihat ekspresi ketakutan mereka, mereka pasti merasa sangat menyesal. Saya harus terus menyiksa mereka secara psikologis, tetapi pertama, pikir Helios dan menatap S. S melihat bahwa dia memelototinya dengan wajah serius. Benar saja bahwa akulah yang akan dia tangani secara khusus karena aku adalah saudara laki-laki dari gadis bodoh yang melukai harga dirinya. Ah, saudara perempuan, aku harus menanggung begitu banyak hanya karena kekonyolanmu. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menandatangani kontrak itu. Sekarang kita tidak bisa menghancurkannya. Pikir S dengan wajah gelisah. Kau di sana, kata Helios dengan nada memerintah yang membuat S tersentak. Ya, kata S. Ramolo mencoba mendapatkan CV kakakmu 2 kali tetapi dia tidak bisa mendapatkanku yang benar karena kamu terus mengganggu sistem dan memblokir semua infonya. Saya ingin CV yang sangat detail, ditulis secara pribadi oleh Anda. Itu harus berisi setiap informasi tentang adikmu, kalau tidak aku akan menghukumnya dengan keras. Mengerti, kata Helios dengan nada mengancam penuh amarah. Petik 2 titik titik. Iya, kata S dengan enggan. Setelah dia memberi saya semua informasi pribadinya, akan mudah untuk memaksanya melakukan apa yang tidak dia sukai. Aku tidak bisa menunggu sampai aku membalas dendam. Pikir Helios sambil menyeringai. Sekarang dia melihat betapa marahnya Helios, dia benar-benar menyesal menyetujui proposal untuk bergabung dengan tim mereka.
Saya hanya memikirkan keuntungan jika kontrak ini dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari sifat jahat ini. Saya hanya ingin memberi waktu istirahat kepada kakak dan mempermudahnya, tetapi ternyata sangat berbeda dari yang saya pikirkan. Meskipun Arya agak enggan, saya dengan jelas memperhatikan bahwa dia menandatanganinya tanpa membacanya sampai akhir saat dia melihat tanda tangan saya. Seharusnya aku lebih berhati-hati, pikir S bersalah dan mengkhawatirkan adiknya. Bagus, Anda bisa pergi dan mempersiapkannya sekarang, kata Helios dan S pergi. Ketika dia keluar dari pintu, dia melihat Bekora sedang mendengarkan di luar. Bekora, kata S dengan suara rendah. Jangan sebut namaku, dia mungkin mendengarnya. Kata Bekora takut Helios akan menyadari bahwa dia sedang mendengarkannya. Di mana adikku? Tanya S sedikit khawatir. Dia menunggu di luar bersama adik laki-lakimu. Kami akan pergi ke dokter dan mendiagnosisnya, kata Bekora. Ruangan tempat Helios sekarang dipenuhi dengan suasana marah yang membuat Anda merasa merinding ketika Anda mendekatinya. Aku ingin ikut denganmu, kata S. Aku akan pergi ke sana bersama Arya, kamu tetap di sini, kata Bekora. Hanya orang idiot yang akan tinggal di tempat yang sama dengan orang seperti itu ketika dia sedang marah. Aku akan pergi denganmu, kata S sambil menunjuk dengan pandangannya ke ruangan tempat Helios berada. Jika aku ingin menjaga leherku tetap aman maka aku harus kembali dan mengunjunginya nanti setelah amarahnya sedikit reda. Pikir Bekora galau. Ya, saya kira Anda benar tentang itu. Ayo pergi sebelum dia mendengar kita, kata Bekora dan S mengikutinya lalu keduanya pergi menuju pintu masuk tempat Arya menunggu. Helios memandang mana. Kamu tidak akan pernah terbang menuju tempat lain tanpa pengawal lagi, kata Helios dengan nada memerintah yang serius. Ya, kata Mana ketakutan. Dia tahu jadwalku, saya kira dia tidak akan pernah membiarkan saya bepergian sendiri lagi, pikir Mana sedih. Hal yang paling dia benci adalah meminta orang mengawasinya, tetapi dia tidak berani menolak keputusan Helios. Butler Albert, Anda dan putra Anda boleh pergi. Bahkan jika Anda selalu baik kepada saya tidak akan memaafkan Anda atau putra Anda jika Anda berani berbicara tentang kejadian ini, kata Helios dengan nada mengancam. Ya Pak, kata kepala pelayan Albert dan putranya. Saat mereka hendak pergi, Clara mengikutinya dengan diam agar bisa keluar dari kamar tanpa ketahuan. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak sekecil dulu, untuk bergaul dengan orang lain dan lewat tanpa terlihat. Apakah Anda kebetulan berpikir bahwa saya akan lupa memarahi Anda karena kejadian ini? Jangan bermimpi, kata Helios dan Clara membeku di tempatnya. Yah, masih ada harapan bahwa kakak laki-lakinya yang tampan dan manis akan memaafkannya, kan, kata Clara dengan senyum manis. Duduk, kata Helios marah. Ya Pak, kata Clara dan duduk di kursi di depan tempat tidur. Adapun kamu, kata Helios dan menatap Ramolo. Bibi saya masih merencanakan skema melawan saya dan perusahaan saya. Apa yang Anda pikirkan datang ke sini dan meninggalkan perusahaan utama di London tanpa pengawasan, kata Helios marah. Saya datang untuk menyampaikan informasi yang Anda minta. Itu penting dan saya tidak bisa mempercayai siapapun dengan itu, jadi saya harus datang dan membawanya sendiri. Jangan khawatir tentang perusahaan. Saya mengelolanya secara online sekarang dan saya telah memasang kamera mata-mata kecil di mana-mana. Tidak ada yang bisa lolos tanpa diketahui, kata Ramolo dengan nada serius. Bagaimana dengan file dan pekerjaan yang tidak dilakukan Bekora beberapa bulan terakhir ini? Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menyelesaikannya tetapi saya sangat meragukannya, kata Helios dengan tidak percaya. Saya juga tidak percaya, tapi anehnya semua pekerjaan yang belum dia lakukan dan pekerjaan yang harus dia lakukan untuk bulan-bulan berikutnya sudah selesai semua, kata Ramolo. Betulkah? Tanya Helios kaget. Iya Gan, kata Ramolo. Periksa dia. Cari tahu bagaimana dia berhasil menangani semua pekerjaan itu dan beritahu saya, kata Helios. Tentu, tentang info yang saya kumpulkan, kata Ramolo, tetapi Helios menghentikannya. Oke, ceritakan padaku nanti. Sekarang aku hanya ingin istirahat sebentar, kata Helios dan memperhatikan senyum Clara yang penuh harapan. Dan dengarkan penjelasan kakakku tentang kesalahannya, kata Helios dengan seringai dan tanduk setan di kepalanya. Orang ini tidak berniat melepaskanku. Dia bisa menyiksa adiknya sendiri tanpa ampun, aku tidak berani membayangkan siksaan apa yang akan diterima gadis itu, pikir Clara yang cukup mengenal sisi tanpa ampun Helios. S dan Bekora berjalan sebentar lalu mereka sampai di luar.
Arya sudah menunggu mereka di depan mobil hitam yang merupakan model BMW kelas terbaru. Astanya Arya kaget saat melihat Bekora bersamanya. Aku ingin pergi denganmu. Saya tidak bisa tinggal di sini dan menunggu sampai Anda mengetahui apakah Aden akan sembuh atau tidak, kata S dengan nada tegas. Oke, kata Arya sambil melihat. Ayo pergi teman-teman, kata Bekora dan duduk di depan karena di belakang ada Arya, S dan Aden. Kata Aden dengan suara lantang. Arya menatapnya dengan senyum hangat yang dipenuhi dengan cinta dan dia dan S menepuk kepalanya. Bekora memperhatikan mereka melalui cermin dan tersenyum. Arya terus memperhatikan pemandangan keluar jendela. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan takut yang ada di pundaknya. Saat dalam perjalanan ke klinik swasta Dr. Andre, Arya mencoba memikirkan rencana B jika mendapat jawaban negatif dari dokter tentang kondisi Aden. S melihat dan memahami dengan baik apa yang Arya pikirkan tapi dia tidak bisa mencoba menenangkannya. Kata-kata tidak cukup dalam kasus ini. Kami sudah sampai Pak Bekora. Gedung putih ini adalah klinik pribadi Dr. Andre, kata pengemudi. Bekora keluar lebih dulu dan S membantu adiknya melepas sabuk pengaman Aden. Arya membuka pintu mobil, bergegas membawa Aden keluar dan memeluknya dengan harapan bisa menghalangi pandangan bangunan itu darinya, tetapi dia masih melihatnya sekilas. Teriak Aden dengan gelisah. Air mata mulai jatuh dari mata coklatnya yang jernih dan indah dan pipinya menjadi kemerahan. Apa yang salah? Tanya Bekora. Aden membenci rumah sakit. Dia ketakutan oleh mereka, kata S. Bekora memerintahkan sopirnya untuk pergi dan memanggil seseorang dari klinik untuk datang dan membantu. Keadaan Aden semakin memburuk. Dia berteriak, dia menangis tanpa henti dan gemetar ketakutan. Aden, dengarkan kakak, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan melindungimu, kata S dan berusaha menahannya tapi Aden mendorongnya dengan kuat. Aden memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun dia masih kecil. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memikirkan sesuatu, pikir Arya dan menatap Aden. Saat mata mereka bertemu, Arya teringat saat Aden pertama kali masuk rumah sakit saat flu tinggi. Dia menemani ibunya ke rumah sakit. Saat itu Aden seperti anak normal lainnya, dia lebih pintar dari anak normal karena dia sudah bisa berbicara sedikit. Dia adalah anak yang sangat manis dan ingin tahu yang akan melihat sekeliling dan tidak banyak menangis. Perawat datang ke kamar pasien tempat kami menginap dan kemudian pergi ke dokter. Dokter di sana tidak terlalu terampil tetapi karena tidak ada yang lebih baik. Dia memberi perintah untuk 2 suntikan dan kemudian perawat datang untuk melakukannya. Mereka begitu kuat dan menyakitkan sehingga saya tidak berani menatap wajah Aden saat dia menderita saat ditusuk dengan paksa seperti itu. Pada awalnya Arya berpikir bahwa itu hanya rasa sakit yang lewat yang harus dialami setiap orang ketika mereka masih kecil tetapi kemudian menjadi lebih buruk. Aden sering jatuh sakit dan setiap sakit dia akan disuntik. Akibatnya jumlah logam merkuri dalam darahnya meningkat menyebabkan masalah dengan sistem otaknya. Setelah 2 tahun Aden didiagnosa mengidap autisme. Semua apa yang telah dia alami di rumah sakit membuatnya mengembangkan ketakutan yang sangat besar terhadap mereka. Itu mereka dokter, kata pengemudi sambil menunjuk ke arah Arya yang sedang menggendong Aden. Dokter Erden secara pribadi datang ketika pengemudi memberitahu dia bahwa anak itu pergi dalam keadaan syok. Dia juga membawa 2 perawat bersamanya untuk memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya karena anak autis memiliki lebih banyak kekuatan dan indera tertentu lebih berkembang daripada yang lain. Dokter Erden memandangi Arya yang sedang menggendong Aden. Dia tidak terlalu memaksakan pelukannya dan Aden juga bisa mendorongnya, tetapi dia mencengkeram bajunya dengan erat dan tidak melepaskannya. Dokter, anak itu terus menangis dan shock. Jika kita tidak menghentikannya akan ada lebih banyak kerusakan pada sistem otaknya, kata salah satu perawat yang bersamanya. Tunggu sebentar, kata Dokter Erden. Anak itu menangis dokter. Lakukan sesuatu, kata Bekora khawatir. Dokter, kata para perawat. Saya seorang dokter dan dalam bidang saya memiliki keputusan akhir tentang pasien saya. Sekarang saya mengatakan bahwa kita harus menunggu, kata Dokter Erden dengan nada memerintah. Kasus anak itu sangat kontradiktif tanpa jawaban yang spesifik. Sambil melihat berkas medisnya sampai sekarang, kemungkinannya untuk sembuh kurang dari 10% yang sudah merupakan angka yang sangat rendah. Saya hanya menyuruhnya untuk membawanya ke sini untuk pemeriksaan karena saya tidak ingin langsung menyampaikan kabar buruk padanya.
Matanya penuh dengan harapan bahwa dia akan menjadi lebih baik dan aku tidak bisa memaksa diriku untuk mengatakannya padanya. Dari apa yang dikatakan Flaubert kepadaku, dia gadis yang cerdas dan mungkin sudah tahu tapi dia tetap datang yang berarti harapannya belum pudar, pikir Dr. Erden. Dia ingin tahu apakah dia berhasil menenangkannya atau tidak dan juga melihat reaksi anak itu. Aden, kata Arya dengan nada tenang dan manis. Ya, Anaba ada. Teriak Aden ketakutan. Aden, sayangku, tenang, dengar kak. Pertama, berhenti gemetar, kedua berhenti menangis dan ketiga. Lihat aku, kata Arya dengan nada hangat tapi Aden melanjutkan hal yang sama. Maukah kamu mendengarkanku, kata Arya menatapnya dengan senyum tenang. Aden sedikit tenang dan berhenti gemetar tetapi dia masih terus menangis. Arya menepuk kepalanya dengan lembut. Aku masih anak-anak ketika kamu masih kecil jadi aku tidak bisa membantumu. Orang tua kami juga tidak tahu banyak tentang pengobatan. Anda terlalu sedikit untuk memahami bahwa pengetahuan departemen medis tidak sebaik di luar negeri. Kata Arya sambil tertawa kecil, perhatikan adikmu baik-baik. Dengar, aku mungkin tidak tinggi tapi aku sudah dewasa sekarang dan bisa melindungi Aden dari siapapun dan apapun. Maaf saya terlambat, kata Arya perlahan mencium keningnya dan kemudian mulai menyanyikan lagu dalam bahasa Italia. Aden menjadi tenang dan Arya menyeka pipinya yang tembam. Aden secara bertahap berhenti berteriak dan gemetar juga. Anak baik, kata Arya dan menciumnya lagi. Bekora, Dr. Erden dan yang lainnya tetap terkejut melihat dia menjadi pendiam seperti anak domba kecil. Aden, kita harus pergi ke sana jika ingin sembuh, kata Arya berharap Aden tidak menangis lagi tapi matanya kembali berkaca-kaca. Aden, saatnya kamu berani. Untukmu dan untukku, kata Arya dengan wajah serius sambil menatap Aden, tepat di matanya. Kata Aden sedih. Aden, apakah kamu mencintaiku? Kata Arya. Aden menatapnya tetapi tanpa jawaban. Jika kamu mencintaiku maka tolong coba masuk ke sana bersamaku. Kata Arya dengan senyum hangat. Arya melihat bahwa Aden terus menatap kosong dan memutuskan untuk berjalan ke depan. Berani, aku akan melindungimu. Kata Arya dengan nada imut dan Aden tidak gelisah. Menakjubkan, dokter, kata para suster saat melihat bagaimana Arya menenangkannya. Mari kita bicara di dalam. Kata Dr. Erden dan berjalan mengikuti Arya. Para suster, Bekora dan Es mengikuti mereka dari belakang. Meski Aden berhasil tidak menangis atau berteriak, dia masih agak takut saat melihat ke koridor putih. Bekora menatap Arya dengan ekspresi takjub. Ya, saya juga merasakan hal yang sama seperti yang Anda lakukan sekarang. Kata Es yang memperhatikan ekspresi wajah Bekora dan menatap ke arah Arya. Dia sangat pandai menenangkannya, kata Bekora. Dia sangat mencintai Aden dan Aden juga mencintainya. Saat dia kembali, dia bergegas ke pelukannya. Dia biasanya tidak mudah didekati dengan orang-orang yang sudah lama pergi, tetapi dia tidak pernah melupakan Arya. Saya kira mereka memiliki ikatan khusus, kata Es sambil tersenyum. Apakah Anda memiliki ikatan yang sama dengan mereka? Tanya Bekora. Saya adalah saudara mereka. Meskipun saya tidak memiliki ikatan yang sama, saya adalah orang yang dapat dengan jelas merasakan ikatan khusus itu lebih dari orang lain, kata Es sambil tersenyum. Bekora memandang keduanya dan sangat mengagumi karakter Arya. Akan lebih baik jika Helios juga sedikit lebih manis. Siapa yang saya bercanda, orang yang bersikap manis itu berarti dunia kemungkinan besar akan segera berakhir, pikir Bekora dengan ekspresi bodoh. Dokter menyuruh Arya datang ke kantornya bersama Aden dan dia pergi ke sana. Senang bertemu denganmu di sini, Nona Arya. Sudah melewati tanggal yang kami putuskan untuk berkunjung, bukan, kata Dr. Andre dengan nada serius dan senyum yang memaksa. Ya, saya sangat menyesal tentang itu tetapi saya tidak bisa datang lebih awal. Saya memiliki beberapa hal penting yang perlu saya tangani, kata Arya. Hal yang lebih penting dari ini, kata Dr. Andre. Jika itu tidak penting, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kata Arya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bukan tipe orang yang melewatkan kunjungan yang sepenting ini. Dia pasti punya alasan serius untuk menghilang. Yah, karena Flaubert menyuruhku untuk memeriksa kasusnya dengan hati-hati, aku akan membiarkannya kali ini, pikir Dr. Andre. Oke, kata Dr. Erden lalu membuka sebuah file. Dia melirik Aden yang tidak melepaskan Arya. Kami akan membuat beberapa analisis terlebih dahulu, kemudian saya dapat memberitahu Anda apa yang saya pikirkan tentang kondisinya, kata Dr. Erden.
Oke, terima kasih dokter, kata Arya dan mencoba melepaskan Aden tetapi dia meraihnya lebih erat dari sebelumnya. Anak kecil, aku akan mendapatkan seekor burung kecil untuk mengintip kulitmu sedikit. Kemudian kami akan membantu Anda berbicara lagi, apa yang Anda katakan, kata Dr. Erden dengan nada hangat pada Aden, namun dia masih takut lalu menatap Arya. Aden, tidak apa-apa. Kakak ada di sini bersamamu dan aku berjanji akan melindungimu. Mereka adalah orang baik, tidak seperti mereka yang menyakitimu di masa lalu, kata Arya dengan nada manis. Daabada, kata Aden dan perlahan melepaskan Arya. Dr. Erden memanggil perawat untuk membawa Aden ke taman bermain anak-anak di dalam klinik sebelum mereka melakukan analisis. Dokter menyuruh Arya pergi dan menunggu di ruang tunggu sementara dia mengurus pemeriksaan Aden. Arya mengikuti Aden sampai dia melihatnya dan perawat memasuki taman bermain anak-anak. Dia tetap kagum pada betapa mewah dan praktisnya itu untuk anak-anak bermasalah. Arya pergi lalu pergi ke pintu masuk untuk menemui Bekora dan Es. Bagaimana kabar Ade? Ucap Es khawatir. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Bekora. Dokter akan mulai melakukan analisis padanya. Dia akan memberi saya jawaban setelah dia menyelesaikan pemeriksaan Aden, kata dengan ekspresi cemas. Jadi, kata Es. Jadi, saya harus menunggu hasil di sini bersama Aden, kata Arya. Aku juga akan tinggal di sini bersamamu, kata Es. Terima kasih Es, tapi aku akan merasa jauh lebih santai mengetahui kamu berada di dekat ibu dan ayah. Seseorang perlu mengawasi mereka, kata Arya dengan ekspresi serius. Es menyadari bahwa apa yang dikatakan Arya benar dan tidak bersikeras untuk tinggal lebih lama. Bekora mendekati Arya dan memberinya telepon. Ini, kata Arya terkejut. Ini adalah untuk Anda. Pertahankan karena kemungkinan besar Anda akan tinggal di sini hari ini, bukan? Anda dapat mengembalikannya ketika Anda kembali, kata Bekora sambil tersenyum. Terima kasih Bekora, kata Arya dengan senyum manis. Nomor saya juga terdaftar di sana. Hubungi saya ketika Anda selesai atau membutuhkan sesuatu, kata Bekora dan melambai ke arah Arya lalu pergi menuju mobil bersama Es. Saya merasa sangat beruntung telah bertemu dengan seseorang seperti Bekora. Dia begitu sopan dan baik hati. Teman yang baik, pikir Arya. Dia menemukan sofa yang dekat dan duduk. Sambil menunggu dia terus melihat ke dinding putih di depannya dan tiba-tiba teringat kencannya dengan Florence. Itu adalah kencan buta yang gila. Kami membawa seorang wanita yang sakit ke ruang urgensi bersama dan kami bahkan tidak mengenal satu sama lain. Ketika saya pergi ke kafe untuk bertemu dengan putra Dr. Flaubert, kami bertemu lagi dan ketika saya melihat foto saya di ponselnya, saya memanggilnya maniak. Pria tampan dan sopan seperti dia yang jarang terlihat, kenapa aku begitu bodoh dan memanggilnya seperti itu? Aku harus minta maaf padanya. Saya harus meneleponnya tetapi nomor teleponnya saya akan mencari alasan dan meminta Dr. Flaubert untuk memberitahu saya nomornya. Astaga, Arya, pikir Arya dengan pipinya sedikit memerah. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya ingin meminta maaf padanya, dia menganggapnya cukup menarik dan bahkan merasa sedikit menyukainya. Apa yang kamu pikirkan tentang Arya? Saudara laki-laki Anda sedang melakukan analisisnya dan Anda perlu menangani kasus para menteri. Saya akan meneleponnya ketika saya menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ditambah lagi aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan keledai pirang itu juga. Bahkan itu menyakitinya, dia pantas mendapatkannya. Saya tidak berpikir saya menyakitinya dengan keras, bukan saya akan memeriksa hanya untuk memastikan bahwa saya tidak menyebabkan kerugian, pikir Arya. Saat Bekora dan Es masuk ke dalam mobil, Es menatap Bekora dengan ekspresi serius. Hei, Bekora, apa yang akan terjadi pada adikku? Tanya Es khawatir dan marah juga saat memikirkan apa yang dikatakan Arya, bahwa Helios telah menciumnya secara paksa. Aku tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Helios sangat marah dan dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya dan dari seorang gadis di atas segalanya. Saya juga sangat khawatir tentang Arya. Saya yakin dia tidak akan menyakitinya secara fisik tetapi secara mental ya. Anda pasti telah melakukan penelitian padanya dan tahu bagaimana temperamennya. Saya tidak tahu AC, kata Bekora yang berharap mendapat jawaban agar bisa menenangkan pikirannya juga. Tetap saja, dia pantas mendapatkannya karena mencium adikku di luar kehendaknya. Kata Es sambil menyeringai. Biasanya perempuan akan membunuh untuk dicium seperti itu olehnya.
Setengah dari alasan mengapa dia menerima untuk memasukkannya ke dalam tim adalah karena dia tidak berniat merayunya dan setengah lainnya karena keahliannya dalam menangani masalah hukum, kata Bekora sambil tersenyum. Dan persen tambahan adalah karena dia memanggilnya keledai pirang. Sekarang dengan apa yang terjadi hari ini, saya tidak percaya bahwa Helios akan mampu menahan amarahnya, pikir Bekora dengan senyum gugup. Saya akan memberikan CV lengkap Arya dan kemudian memintanya untuk sedikit bersabar karena dia tidak tahu siapa dia, kata S. Arya, saya terkejut bagaimana Anda bisa bertahan 3 tahun di luar negeri, pikir S dengan ekspresi hancur. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di istana. Bekora, di mana saya bisa menemukan komputer yang bisa digunakan untuk bekerja? Saya perlu menulis CV Arya, kata S saat mereka keluar dari mobil. Saya akan menyarankan seorang pelayan untuk membawakan laptop untuk Anda dan membantu apapun yang Anda butuhkan, kata Bekora dan memanggil seorang pembantu. Setelah mengikuti instruksi Bekora, pelayan itu pergi menemani S ke kamarnya. Bekora memutuskan untuk pergi ke departemen medis tempat Helios berada dan memeriksanya. Setelah 1 jam kemarahannya pasti berkurang sedikit saya harap, pikir Bekora dan membuka pintu dengan sedikit ketakutan. Helios, bro, kata Bekora sambil mengetuk pintu. Masuk, kata Helios. Ketika Bekor membuka pintu, dia melihat Clara sedang di atas meja sedang merevisi beberapa buku politik dan sejarah sambil menulis. Clara sedang membaca buku sejarah. Dia benci membaca buku-buku itu dan menganggapnya sebagai hal yang tidak berguna untuk diketahui orang. Pikir Bekora sedikit terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Bekora. Saya sedang mengajari saudara perempuan saya keindahan sejarah dan kebajikan kesabaran. Sesuatu yang salah, kata Helios dengan nada tenang sambil menatap telepon. Sudah berapa lama dia membaca? Tanya Bekora. Hampir 2 jam, kata Helios. Clara, saya terkesan dengan fakta bahwa Anda membaca buku sejarah tanpa tertidur. Bagus sekali, kata Bekora yang berusaha menahan tawa. Ya. Dia harus menjalani ujian sejarah dan politik yang sangat sulit setelah 3 hari. Jika dia tidak lulus maka dia akan memulai pelatihan putri dengan serius juga dia akan kuliah di universitas yang saya pilih. Kata Helios dengan seringai jahat. Wow, itu terlalu keras. Kata Bekora saat teringat pelajaran yang Helios ambil saat masih muda. Mereka benar-benar ketat dan menjengkelkan. Dia memandang Clara dan melihat bahwa putri kecil yang manja itu mulai merasakan balas dendam kakaknya. Mengapa dari ribuan dan jutaan orang di seluruh dunia, mengapa saudaraku harus menjadi iblis, gumam Clara dengan wajah tertekan. Oh, ayolah Clara, itu baru belajar. Saya harus menjahit pita dan tidak mengeluh, kata Bekora. Kamu menjahit pita, kita semua tahu betapa Anda benci menjahit. Anda selalu berakhir menusuk tangan Anda setiap 10 detik. Kata Clara terkejut dan menatap Helios. Dia menjadi sedikit terkejut ketika dia menghubungkan semuanya dan mengerti bahwa kakaknya telah memaksa Bekora untuk menjahit. Kecuali Anda mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari 90 poin, saya akan memastikan Anda segera pergi ke Oxford dan belajar politik. Kata Helios dengan nada serius. Clara menelan ludah sedikit dan segera kembali ke buku yang ditugaskan kakaknya. Mana-mana? Tanya Bekora ketika dia melihat sekeliling dan tidak dapat menemukannya. Dia pergi ke kamarnya. Dia mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan draftnya, kata Helios. Koleksi barunya akan segera diluncurkan, wajar saja dia ingin menyelesaikan dan mengecek ulang karyanya, kata Bekora. Helios meninggalkan telepon yang dipegangnya dan memperhatikan bahwa Bekora tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan menatapku dengan ekspresi aneh itu membuatku merinding. Kata Helios. Ya. Saya tidak yakin apakah saya bisa menanyakan ini atau tidak, kata Bekora dengan nada gugup. Pelayan. Kata Helios dan segera 3 pelayan datang. Bawalah buku-buku sang putri di kamarnya dan panggil salah satu tutor kerajaan untuk mengawasinya. Dia tidak diperbolehkan menonton TV, komputer, laptop atau bermain dengan ponselnya, kata Helios dengan ekspresi serius. Saudara laki-laki, Anda mengatakan bahwa saya hanya perlu belajar dan tidak mengatakan bahwa saya tidak dapat menonton apapun selama waktu luang saya. Internet dan teknologi adalah hidup saya. Kata Clara putus asa. Suruh tutor untuk menambahkan 3 buku lain dalam bahasa Inggris tentang sejarah negara kita. Setiap buku harus memiliki 2000 halaman, kata Helios. Apa saudara laki-laki? Kamu terlalu kejam.
kata Clara dengan wajah setengah pucat. Ini sama sekali tidak disebut kejam. Jika Anda bukan saudara perempuan saya pasti sudah mematahkan tangan dan kaki Anda sekarang karena apa yang Anda lakukan. Itulah yang disebut kejam, kata Helios dengan wajah serius. Clara agak takut ketika mendengar dia mengatakan itu dan ingin berbicara lagi tetapi Helios menghentikannya. Kata lain dan saya akan menambahkan 4 buku lagi dengan masing-masing 2000 halaman. Mengerti, kata Helios dengan wajah datar yang membuat Clara terdiam dalam sekejap. Dia bangkit dari meja tempat dia tinggal dan berlari keluar kamar dengan sangat cepat. Untung kamu tahu apa yang terbaik untukmu Clara. Pikir Bekora ketika melihat seberapa cepat Clara keluar. Bicaralah, kata Helios kesal. Apakah apakah teman kecilmu kalian baik-baik saja? Kata Bekora dan melihat wajah Helios menjadi hitam dalam sedetik yang membuatnya menelan ludah gugup. Saya menyesal bertanya. Pikir Bekora ketika dia melihat api belakang yang mengelilingi tubuh Helios. Sebelum Helios sempat menjawab, pintu diketuk dan dokter masuk. Diselamatkan, pikir Bekora dengan wajah lega. Yang mulia, saya melakukan pemeriksaan. Anda baik-baik saja meskipun sangat dekat, itu menyelamatkan entah bagaimana. Saya akan menyarankan untuk menghindari situasi seperti itu di masa depan demi kelanjutan garis keturunan keluarga kerajaan dan tentu saja kekayaan pribadi Anda juga, kata dokter ketakutan. Jika Anda mengatakan bahwa saya baik-baik saja, mengapa masih sakit? Tanya Helios marah. Itu karena ditendang sangat keras. Yang mulia, Anda perlu berbaring di tempat tidur selama seminggu. Sementara itu Anda akan mendapatkan beberapa obat untuk Anda, kata dokter ketakutan dan berusaha keluar dari ruangan. Sialan, harimau betina kecil. Saya akan membuat Anda membayar sangat keras untuk ini. Pikir Helios dengan mata membunuh. Keluar, kata Helios dengan nada kesal dan dokter keluar. Ketika kamu melihat es, katakan padanya untuk membawakanku CV besok atau aku akan melakukan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, kata Helios dengan tatapan membunuh di matanya. Bro, begitu kita datang, karena kita membawa Arya ke dokter, dia pergi ke kamar orang tuanya dan meminta laptop agar dia bisa menyelesaikan apa yang kamu minta darinya, kata Bekora dengan nada kalem. Kau membawanya ke dokter, sudah lebih dari 2 jam. Bukankah dia kembali bersamamu atau dia datang tapi menolak untuk datang dan meminta maaf padaku? Tanya Helios marah. Tidak mas, dia masih di dokter. Ayo, beri gadis malang itu istirahat ya, kata Bekora. Beri dia istirahat di pihak siapa kamu, kata Helios kesal karena Bekora memihak Arya. Aku takut padamu tetapi aku tidak bisa diam saja dalam kasus ini. Dia datang jauh-jauh ke sini ke Denmark hanya untuk menyembuhkan saudara laki-lakinya dan saya pribadi menghormatinya untuk ini. Saat ini dia sedang stres sambil menunggu jawaban dokter. Rupanya dia adalah dokter terbaik di bidang autisme. Jika dia mengatakan bahwa kakaknya dapat disembuhkan maka dia akan sembuh, jika dia mengatakan tidak maka dia tidak akan sembuh. Ketika saya pertama kali menemaninya menemui dokter itu, dia sangat senang sebelum masuk ke kantornya, tetapi setelah dia keluar, senyumnya menghilang. Saya bertanya padanya ada apa dan dia memberitahu saya bahwa dokter tidak mengatakan apa-apa selain dari ekspresinya dan sorot matanya. Dia tahu bahwa jawabannya bukanlah jawaban yang dia harapkan untuk didengarkan. Arya ketakutan dan khawatir tetapi tetap berharap, kata Bekora. Helios menatapnya dengan ekspresi serius yang tenggelam dalam pikirannya. Sebagian itu salahmu karena tidak memberitahunya siapa dirimu dan menciumnya tanpa izinnya. Ada apa denganmu? Bukannya kamu kekurangan wanita, kata Bekora. Benar, aku tidak kekurangan wanita manapun dan ciuman dengannya adalah sebuah kesalahan, kata Helios. Kesalahan, kata Bekora heran. Ya, saya pergi menemui Julie dan dialah yang akan saya cium. Sebelum masuk ke tempat dia memintaku untuk bertemu dengannya, aku mematikan lampu agar tidak ada yang bisa memotret kami saat berciuman. Ketika saya melihat sosok seorang gadis di depan saya pikir itu adalah Julie. Saya ingin menyelesaikan situasi yang menjengkelkan ini dengan cepat dan meraihnya lalu menciumnya tanpa memperhatikannya dengan baik. Hanya ketika bibir kami bertemu, aku langsung tahu bahwa itu bukan Julie. Dia tidak memiliki lipstik yang tebal, pakaiannya tidak terlalu terbuka dan dia tidak setinggi Julie, kata Helios. Betulkah Anda mematikan lampu? Bagaimana Anda tahu gadis itu adalah Arya? Tanya Bekora yang sedang menikmati situasi ini. Saat kami berciuman,
Cahaya bulan dari jendela menyinari lehernya sedikit dan aku melihat kalung emas dengan kepingan salju. Ditambah lagi saat dia menginjak kakiku, aku bisa merasakan dia memakai sepatu kets, kata Helios dan Bekora menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi atas kata-kata Helios. Arya bilang kamu tidak akan berhenti hanya dengan ciuman jika dia tidak menginjak kakimu, benarkah kata Bekora dengan ekspresi sangat penasaran. Jika saya memberitahu pria pecinta gosip ini bahwa saya menikmati menciumnya, dia akan menyebalkan untuk beberapa bulan mendatang. Pikir Helios ketika melihat mata Bekora bersinar penasaran. Tidak mungkin. Apakah hanya angan-angannya bro? Jangan terlalu memperhatikan kata-katanya. Dengan gadis-gadis seksi yang tak terhitung jumlahnya yang melemparkan diri ke arahku, mengapa aku bahkan mempertimbangkan seorang gadis seperti dia dengan daya tarik S+100 seperti dia hanya orang untuk menghilangkan kebosanan saya, Anda tahu, seperti seorang komedian swasta. Kata Helios sambil menyeringai. Mungkinkah dia benar-benar memikirkan itu? Tetap saja, cara mereka berciuman seperti adegan film. Setidaknya dia tidak tertarik padanya dengan cara itu. Sesuatu yang kurang perlu dikhawatirkan. Pikir Bekora dengan ekspresi lega. Dia masih di rumah sakit? Tanya Helios. Tidak, di klinik swasta dokter. Dia terlambat untuk yang sebelumnya dengan dokter itu dan sekarang kami harus pergi ke klinik pribadinya. Aden, adik laki-laki Arya mulai menangis dan masuk dalam keadaan gelisah. Dia menangis tanpa henti, mulai gemetar dan bahkan berteriak. Dia sangat takut dengan tempat itu. Dia tidak membiarkan siapapun di dekatnya. Meski dalam keadaan seperti itu Arya berhasil menenangkannya dengan menyanyikan sebuah lagu dan menepuk kepalanya. Kami tetap kagum pada seberapa cepat dia menenangkannya, kata Bekora sambil mengenang kejadian di depan klinik. Apakah dia benar-benar dalam kondisi yang buruk? Tanya Helios sambil menatapnya dengan serius. Bahkan hati sedingin hatimu akan tersentuh oleh air mata anak kecil itu. Saya mendengar dari Es bahwa keadaan seperti ini sering terjadi padanya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyakitkan. Dia bukan apa-apa bagiku namun aku masih merasakan sedikit rasa sakit. Arya sangat mengkhawatirkannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia menjaga semangatnya agar dia sembuh, kata Bekora dengan wajah sedih. Apapun, masalah saya adalah dengan saudara perempuannya dan bukan dengan anak laki-laki itu. Biarkan dia merawatnya terlebih dahulu karena ini hanya 2 minggu. Beritahu Es untuk berbicara dengan keluarganya juga dan mengirim mereka kembali ke rumah mereka, kata Helios saat mendengar Bekora. Dalam hal menjadi orang berdarah dingin, Bekora berpasangan dengan saya. Karena dia berkata demikian maka pasti sulit bagi si kecil itu. Tetap saja masalahku adalah dengan harimau betina kecil yang menyebalkan itu. 2 minggu Helios, hanya 2 minggu. Pikir Helios dengan ekspresi mengancam. Bekora berpikir untuk menemani Helios sambil menunggu panggilan Arya. Es telah tiba di kamar tempat orang tuanya berada. Saat ia membuka pintu, ibunya menariknya dari bajunya dan membawanya ke sofa. Bu, bisakah kamu sedikit lebih lembut, kata Es yang telah dilempar ke sofa dengan paksa. Bagaimana kabar adik? Apa kata dokter? Bisakah dia disembuhkan? Berapa biaya pengobatannya? Apakah akan bertahan lama? Di mana Arya? Kenapa kamu tidak bersamanya? Kata Kej dengan nada khawatir. Kej, perlambat sedikit dan biarkan dia berbicara, kata ayah Es. Terima kasih ayah, kata Es dan ayahnya menganggukkan kepalanya. Pertama, dokter sedang melakukan pemeriksaan yang diperlukan sekarang jadi dia tidak banyak bicara. Arya masih di klinik menunggu Aden menyelesaikan pemeriksaan, kata Es dengan ekspresi serius. Kenapa kamu tidak tinggal di dekatnya? Kata ayah Es, Karl dengan sedikit ekspresi marah karena Es meninggalkan Arya sendirian. Ayah, ibu, apakah menurutmu tempat ini adalah hotel? Ini adalah istana kerajaan Denmark. Kita seharusnya tidak datang ke sini. Apakah kalian berpikir bahwa seseorang akan cukup murah hati untuk membiarkan orang biasa seperti kita tinggal di sini? Arya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sini dan itulah sebabnya kami di sini juga dan dia juga menemukan ini sebagai kesempatan untuk membawa Aden ke dokter. Dia menyuruhku datang ke sini untuk mengawasimu, bukannya aku tidak ingin tinggal bersamanya, kata Es dan membuat orang tuanya mengerti. Matanya melihat sekilas jam di dinding dan melihat bahwa lebih dari 1 jam telah berlalu. Saya harus bergegas dan membuka kunci informasi dan akun Arya. Saya telah menempatkan banyak blok di atasnya hanya untuk menghindari dia mendapat masalah tapi dia hanya terlalu bebal, pikir Es dengan ekspresi bermasalah.
Apa sebenarnya yang kalian lakukan di belakang kami, kata Ke dengan nada marah. Bu, aku akan menceritakan semuanya saat kita kembali ke London. Sekarang, saya harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Arya kepada saya. Dia membutuhkannya dengan cepat jadi saya harus bergegas, kata S dan mulai mengetik di laptopnya. Baiklah kalau begitu, kata Kech. Oh dan, tolong jangan keluar kamar, kata S ketika dia melihat ibunya sedang menuju ke pintu. Aku baru saja pergi ke taman, kata Kech. Balkonnya sangat besar Bu dan ada juga sepasang tangga yang membawamu ke taman samping. Ini taman yang bagus, kalian berdua bisa pergi dan memeriksanya bersama sementara aku menyelesaikan tugas yang diberikan Arya kepadaku, kata S menatap ayahnya. Tidak, terima kasih. Saya hanya akan tinggal di sini dan menonton TV. Anda pergi sendiri jika Anda mau, kata Karl kepada Kech dengan nada malas dan duduk di sofa. Madam Kech memandangnya dengan kesal lalu keluar. S memelototi ayahnya tetapi dia tidak mengerti mengapa. Apa yang salah, kata Karl. Kita akan bicara di rumah. Lebih baik Anda mengubah perilaku Anda, menjadi sedikit lebih pengertian dan lembut terhadap kami, kata S dengan tatapan garang. Lagi-lagi dengan ini, tinggalkan aku sendiri, kata Karl dan S ingin berbicara kembali tetapi kemudian dia berpikir bahwa lebih baik fokus pada pekerjaannya daripada membuang waktu untuk menjelaskan kepada ayahnya yang tidak masuk akal. Sementara yang lain sibuk, Ratu mengurus beberapa berkas di kantornya. Butler Albert ada di sampingnya dan terus berpikir apakah dia seharusnya memberitahu Ratu tentang insiden Helios dengan Miss Arya atau tidak. Dia ragu apakah akan memberitahunya atau tidak dan dia sering melirik Ratu. Ratu Margrethe dan kepala pelayan Albert telah berteman baik sejak dia masih seorang putri, bahkan suaminya dan istri kepala pelayan Albert, mereka berempat berteman dan menjadi tim yang hebat ketika mereka masih muda. Albert, ada yang ingin kau katakan padaku? Tanya Ratu ketika dia melihat perilakunya. Tidak ada, Yang Mulia, kata kepala pelayan Albert sedikit lengah. Menurutmu berapa tahun kita sudah saling kenal? Anda dan istri Anda adalah teman baik saya, dan saya sangat mengenal Anda berdua, jadi, persetan. Kata Ratu Margrethe sambil memandangnya. Ini tentang Pangeran dia kata kepala pelayan dengan nada gugup. Jangan bilang dia sudah mengganggu Arya lagi anak itu. Tidak bisakah dia memikirkan sedikit tentang neneknya yang diganggu sampai mati oleh para menteri itu? Saya sangat menantikannya untuk menyelesaikan masalah ini sehingga saya dapat membuat para menteri itu membayar karena membuat saya pusing. Kata Ratu Margrethe. Ya Hagak, tidak dia pasti telah melakukan sesuatu untuk merindukan Arya. Kata kepala pelayan Albert sambil mengingat adegan yang membuatnya trauma. Saya telah berada di keluarga kerajaan sejak saya masih bayi. Saya bahkan belajar banyak sejarah raja berbagai negara dan ini adalah yang pertama dan mungkin terakhir kali seseorang benar-benar memiliki nyali untuk menendang bola seorang putra mahkota. Bola-bola itu dianggap berpasangan dengan harta kerajaan, apalagi jika itu adalah milik Pangeran Helios yang jenius selain seorang pangeran. Ah, hal ini tidak boleh dipelajari oleh generasi berikutnya, pikir kepala pelayan Albert. Saya tidak mengerti apa-apa dari apa yang Anda katakan. Pikiran berbicara lebih jelas, kata Ratu Margrethe dengan ekspresi penasaran. Jarang melihat Albert begitu gugup dan ragu-ragu apakah akan mengatakan sesuatu atau tidak. Terakhir kali dia bersikap seperti ini adalah ketika dia ingin melamar istrinya, pikir Ratu Margrethe. Albert, kita adalah teman tapi jika kamu telah menipu Lucy maka aku tidak bisa tinggal diam, kata Ratu Margrethe yang menatapnya dengan marah. Tidak Yang Mulia, saya tidak akan pernah mengkhianati istri saya. Saya sangat mencintainya, kata kepala pelayan Albert. Lalu, apa yang membuatmu berbicara seperti ini? Kata Ratu Margrethe menatapnya dengan tatapan curiga. Ini tentang Pangeran Helios. Dia menerima kerusakan pada harta kerajaan-kerajaan, kata kepala pelayan Albert dengan wajah serius. Helios mengalami kesulitan keuangan. Apakah Anda berharap saya percaya itu? Tidak pernah, kata Ratu Margrethe sambil tersenyum. Bukan harta semacam itu, kata kepala pelayan Albert dan kemudian mulai menceritakan semuanya kepada Ratu Margrethe dari awal. Ketika saya pergi untuk mengambilnya seperti yang Anda perintahkan, saya melihat Putri Mana, Putri Clara, Tuan Bekora, Ramolo, dan saudara laki-laki Arya sedang menguping di depan kantor Pangeran Helios. Saya melihat bahwa mereka sangat fokus kemudian memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saya tetap trauma. Saya melihat Pangeran Helios sedang berlutut,
Putra saya yang berusaha membantunya bangun dan merindukan Arya yang berdiri di depan mereka. Kata kepala pelayan lalu menatap ratu yang matanya terbuka lebar karena kaget. Melihat yang mulia seperti ini saya tidak berani mengatakan lebih banyak tetapi ini menyangkut masalah nasional, pikir kepala pelayan Albert lalu melanjutkan pembicaraan. Anak saya telah menelepon bos Pangeran Helios dan ketika saya melihat adegan itu saya sangat terkejut sehingga saya mengucapkan kata, anak, dengan keras. Anehnya rindu Arya mengira Helios sebagai anak saya kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia terus menemukan masalah dengannya dan bahwa dia bertindak tidak bermoral terhadapnya. Dia terkejut bagaimana orang yang sopan seperti saya dapat memiliki anak seperti ini dan menyarankan saya untuk mengirimnya ke sekolah pendidikan ulang, kata kepala pelayan Albert dan Ratu Margrethe banyak tertawa. Hahaha, gadis ini benar-benar hahaha, tawa Ratu. Yang mulia, mohon, ini masalah serius, kata kepala pelayan Albert dengan wajah serius. Apa yang begitu serius tentang ini mereka masih muda, itu normal, kata Ratu yang masih tertawa. Awalnya saya tidak memahaminya, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa Nona Arya telah menendang langsung pangeran kita yang tersayang Helios ke dalam hartanya. Dan dengan harta karun yang saya maksud adalah bagian khusus pria, kata kepala pelayan Albert dengan nada tertekan. Senyum sang ratu membeku saat dia mendengar kepala pelayan Albert mengatakan ini. Dia menatapnya membeku sesaat. Apa, teriak ratu? Suara ratu sangat keras sehingga bisa didengar bahkan di departemen medis di dalam kastil. Apakah Anda mendengarnya? Tanya Bekora sambil melihat ponselnya. Ya, mungkin para pekerja sedang berurusan dengan sesuatu, kata Helios dan terus membaca buku yang dipegangnya. Hening selama beberapa menit dan kemudian suara langkah kaki datang dari luar. Orang-orang mulai berbicara dan itu jelas membuat kekacauan. Sekarang apa yang terjadi, tanya Helios ketika dia mendengar suara-suara itu semakin keras. Bekora menatapnya dan dia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Pintu kamar Helios terbuka dengan cepat dan yang mengejutkan mereka adalah Ratu Margrethe ditemani oleh kepala pelayan Albert. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Nenek, kata Bekora heran. Oh tidak, pikir Helios dengan ekspresi bermasalah dan menutupi matanya dengan tangannya. Yang mulia, tolong jangan lari, kata kepala pelayan Albert yang mengikuti Ratu Margrethe ke departemen medis tempat Helios berada. Ratu Margrethe sangat mengkhawatirkan cucunya sehingga tidak ada hal lain yang menjadi masalah. Dia tidak pernah lari dan selalu mengingat citranya setelah dia menikah. Ini adalah pertama kalinya sang ratu benar-benar mengabaikan kode perilaku kerajaan. Orang-orang di departemen medis tetap terkejut ketika mereka melihat ratu masuk dengan terburu-buru. Yang mulia, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya dokter kerajaan. Helios telah memerintahkan agar tidak ada yang berbicara tentang keberadaannya di sini dan dokter merasa aneh bahwa ratu mungkin mengetahuinya. Katakan padaku di kamar mana dia, kata ratu dengan nada kasar. Di kamar pertama, kata sang dokter ketakutan saat melihat ekspresi sang ratu yang menakutkan. Yang mulia, saya minta maaf tapi yang mulia sama menakutkannya dengan Anda, pikir dokter. Ketika ratu tiba di kamar pertama, dia membuka pintu dengan paksa. Bekora dan Helios tetap terkejut saat melihat Ratu Margrethe memasuki ruangan. Nenek, kata Bekora heran. Oh tidak, pikir Helios ketika dia melihatnya. Dia memiliki ekspresi yang sangat kesal di wajahnya ketika dan mereka berpikir bahwa dia akan memarahi mereka tetapi sebaliknya, dia benar-benar khawatir dan marah. Ratu Margrethe mendekati tempat tidur Helios dan meraih selimut lalu mulai menariknya. Nenek, apa yang kamu lakukan, kata Helios yang sedang berusaha memegang selimut. Nenek menarik selimut ke samping sementara Helios menarik selimut ke samping. Mereka akhirnya akan merobek selimut $10.000 itu, pikir Bekora dengan ekspresi bodoh sambil melihat mereka berkelahi. Akhirnya Nenek Margrethe berhasil mengambil selimut Helios. Nenek sedang apa? Tanya Helios sedikit kesal dan berpikir mungkin dia tahu tentang kejadian yang dihadapinya. Saat dia melihat kepala pelayan di belakangnya, dia semakin meyakinkan pikirannya. Albert itu, bisakah dia tidak melaporkan sesuatu sekali saja, pikir Helios marah dan memelototinya. Ketika Nenek Margrethe melihat bagian bawahnya, dia melihat 2 kompres dingin yang menempel di dekat bagian bawah perutnya. Ah, seru Nyonya Margrethe saat melihat pemandangan itu. Nenek, kata Helios dengan ekspresi gugup.
Cucuku tersayang, seberapa parah Anda telah terluka, kata Ratu Margrethe sambil menangis. Tidak seburuk yang terlihat, Nenek, kata Bekora mencoba meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Nenek Margrethe menghentikan tangisannya dan menatap Bekora dengan wajah marah. Karena tidak seburuk kelihatannya, lalu kenapa ada 5 kompres dingin di sekitar bagian itu, tanya Ratu Margrethe dengan nada sarkastik. Heh, kata Bekora yang no comment soal ini. Helios, anak manis Nenek, kenapa kamu harus terluka karena tindakanmu yang tidak dipikirkan dengan baik? Jika itu adalah bagian lain dari tubuhmu maka aku tidak akan terlalu memperhatikannya, tapi kenapa harus bagian itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu menempatkan cicit masa depanku dalam bahaya? Bukan hanya cicit saya tetapi juga pewaris masa depan keluarga kerajaan Denmark, kata Ratu Margrethe dengan nada memarahi namun sedih. Yang dia pedulikan hanyalah cicitnya, pikir Helios sambil melihat. Silsilah kita tidak akan selesai, jangan khawatir, Anda memiliki mana, Clara dan 2 lainnya juga, kata Helios dengan nada tidak peduli. Selain anak-anak mereka, saya juga ingin melihat anak Anda. Apakah Anda berniat membiarkan saya mati dengan kematian yang menyakitkan, anak nakal yang tidak tahu berterima kasih? Kata Ratu Margrethe dengan marah. Bukan itu, kata Helios dalam posisi agak sulit. Tidak, melihat kompres itu aku merasa tidak enak sama sekali. Ambil celanamu. Nenek akan melihat apakah kamu baik-baik saja atau tidak, kata Ratu Margrethe dengan ekspresi serius. Kamu bercanda, benar, tanya Helios sedikit takut bahwa dia mungkin benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Tidak, buka celanamu, cepat, kata Nenek Margrethe dengan nada serius. Tidak mungkin, kata Helios dengan pipinya sedikit memerah. Ketika dia melihat ke arah neneknya, dia melihat di belakangnya, Bekora yang berusaha keras menahan tawanya. Dia berusaha keras untuk tidak tertawa sehingga matanya dipenuhi sedikit air mata. Bro, tidak bisa dipercaya. Alih-alih membantu saya, dia terus tertawa, pikir Helios dan memelototi Bekora, tetapi dia tidak peduli sedikit pun dan terus menonton pertunjukan yang bagus ini. Apa yang membuatmu gugup dan malu? Tidak perlu malu. Aku sudah sering melihatmu telanjang. Dari saat Anda mengganti popok ketika Anda lahir dan sampai Anda berusia 15 tahun. Aku adalah nenekmu. Ayo, lakukan seperti yang dikatakan nenek, kata Ratu Margrethe. Kamu dengar nenek bro, lebih baik lakukan apa yang dia katakan, kata Bekora sambil tertawa. Kamu keparat, pikir Helios dengan seringai marah saat menatap Bekora. Saya perlu memastikan bahwa bagian bawahnya masih berfungsi. Dia akan menjadi Raja Denmark masa depan, jadi saya perlu memastikan kesehatan fisiknya dalam kondisi baik dan mampu mereproduksi ahli waris. Pikir Ratu Margrethe yang mengkhawatirkan kemampuan Helios untuk mewarisi tahta. Meskipun itu adalah jalan yang jauh dan sulit, Ratu Margrethe ingin Helios mewarisi tahta dan membimbing Denmark di masa depan. Dari semua keturunannya, Helios adalah yang paling cocok. Itu ketika saya masih kecil, sekarang saya sudah menjadi nenek dewasa, kata Helios dengan pipinya agak merah. Oh, cucu berdarah dingin saya sangat lucu ketika dia malu. Ini, pikir Ratu Margrethe dengan senyum hangat. Saya pikir Anda cukup besar untuk mengambilnya sendiri, tetapi karena Anda tidak dapat melakukannya maka Anda tidak memberi saya pilihan, kata Ratu Margrethe dan mendekati Helios. Tunggu, apa yang kamu lakukan nenek, kata Helios malu ketika Ratu Margrethe mulai membuka kancing celananya. Tentu saja aku membuka kancing celanamu karena kamu menolak melepasnya sendiri. Anda akan berusia 25 tetapi Anda masih tetap seperti anak kecil, kata Ratu Margrethe dan mengambil celana Helios. Nenek, kamu pantas mendapat gelar gangster. Bahkan Helios bukan masalah bagi Anda, pikir Bekora dan mulai tertawa sampai wajahnya menjadi semerah tomat dari tertawa menjadi keras. Ak, semua ini salahmu, harimau betina kecil, teriak Helios dalam dirinya dari rasa malu yang dia alami dan kemarahan ketika dia memikirkan Arya. Setelah melepas celananya, Ratu Margrethe melihat bagian pribadinya menjadi sedikit bengkak. Setelah melihat dengan hati-hati, dia tidak melihat sesuatu yang aneh selain bagian yang bengkak dan mulai membantunya memakai celananya lagi. Saat Nenek Margrethe membantunya memakai celananya, Helios merasa sangat lega. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa begitu lega, bahkan ketika dia memenangkan kasus melawan bibinya, Karen. Dokter, kata Ratu Margrethe dengan lantang. Dokter bergegas ke dalam ketika dia mendengar Ratu. Ya, Yang Mulia, tanya dokter. Bantu cucu saya meletakkan kompres dinginnya di tempatnya lagi.
Dan bagaimana kondisinya? Apa ada masalah selain bagian yang bengkak, tanya Ratu Margrethe dengan wajah serius. Tidak, Yang Mulia. Semuanya baik-baik saja, terima kasih Tuhan, tapi Yang Mulia tidak bisa bergerak selama seminggu. Dia perlu istirahat di sini dan menjaga kompres dingin agar bagian yang bengkak kembali normal. Bagus. Sekarang saya bisa tenang, kata Ratu Margrethe dengan wajah lega. Anda sudah tenang sekarang, Nenek, tetapi saya yakin ini akan tetap menjadi kenangan kelam bagi Helios. Pikir Bekora sambil tertawa lagi. Dokter keluar setelah selesai memeriksa Helios dan meletakkan kompres dingin di tempatnya. Bekora akhirnya menenangkan diri dari tertawa. Kepala Helios dikelilingi oleh awan hitam keputusasaan. Ratu Margrethe telah duduk dan terus menatap Helios. Butler Albert berada di belakang Ratu dan berusaha bersembunyi dari pandangan Pangeran Helios. Sekarang setelah apa yang terjadi, hanya Ratu Margrethe yang bisa melindunginya dari Helios. Jadi, apa yang kamu lakukan pada Arya sehingga dia menendangmu sekeras ini? Tanya Ratu Margrethe dengan nada serius sambil meminum teh yang dia perintahkan kepada kepala pelayan. Apa tindakan tidak bermoral yang kamu lakukan terhadap gadis naif dan manis itu, kata Ratu Margrethe. Naif dan manis, dia, kata Helios dengan nada kaget. Ratu Margrethe memelototi Helios. Ya, dia. Saya tahu Anda menganggapnya lucu untuk digoda, tetapi jangan berlebihan. Para menteri telah menyusahkan selama lebih dari setengah tahun dengan masalah ini yang membuat saya terus-menerus sakit kepala. Pikirkan sedikit tentang nenekmu dan jangan ganggu dia sampai dia menyelesaikan kasus dengan para menteri. Mengerti, kata Ratu Margrethe. Helios masih tertekan atas apa yang terjadi barusan dan itu akan tetap menjadi kenangan memalukan di benaknya selamanya. Helios, saya berbicara dengan Anda dan saya mengharapkan jawaban. Apa yang kamu lakukan, kata Ratu Margrethe sambil menatapnya dengan ekspresi tegas. Tidak ada, dia terlalu bodoh. Dia harus bersyukur ke surga karena beruntung mendapatkan ciuman dariku, namun dia berani memukulku. Saya memberitahu Anda, Nenek, saya tidak punya niat aneh untuk memaafkan harimau idiot itu, kata Helios dengan ekspresi menakutkan yang membuat Ratu Margrethe dan Bekora merinding. Kicium, tanya Ratu Margrethe heran dan tak percaya. Iya, kata Bekora dan mulai menjelaskan kepada Ratu Margrethe bagaimana dia akhirnya mencium Arya. Ketika Bekora selesai menceritakan semuanya, dia menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa sebuah adegan, yang kemungkinan besar hanya terjadi di sinetron di TV. Nenek benar yang luar biasa, kata Bekora sambil menyeringai. Iya, kata Ratu Margrethe. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Bekora kepadaku. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Saya ragu Arya mungkin telah merencanakannya. Jika dia benar-benar merencanakannya, lalu mengapa dia bertarung dengan Helios begitu banyak, pikir Ratu Margrethe dengan ekspresi ragu. Apakah kalian yakin itu hanya kebetulan, tanya Ratu Margrethe ketika melihat mereka berdua. Apa maksudmu, Nenek? Tanya Bekora. Maksudku, apa kalian yakin ini hanya kebetulan? Mungkin gadis itu hanya memainkan peran orang yang tidak bersalah dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Coba pikirkan. Di tengah-tengah semua orang di bandara, dia harus mengambil patung yang Anda pegang untuk memukul si pencuri. Kedua, dia masuk tanpa izin ke taman perpustakaan kerajaan lalu menemuiku. Dia membantu menyelamatkan Mana dan Clara. Sekarang dia muncul sebagai pengganti gadis yang Anda janjikan dan akhirnya dicium oleh Anda. Seolah-olah dia tahu waktu dan tempat Anda nantinya. Ini cukup mencurigakan, kata Ratu Margrethe dengan nada serius. Saya benar-benar ingin tahu apakah Anda mempercayai gadis ini atau tidak, pikir Ratu Margrethe dengan seringai jahat. Bekora memandang Ratu Margrethe dengan heran. Memang aneh bagaimana Arya muncul pada saat yang tepat di waktu yang tepat ketika insiden ini terjadi, tetapi dia tidak akan pernah mencurigainya melakukan sesuatu dengan sengaja. Tidak ada jalan, kata Helios dengan nada tegas lalu menatap lurus ke mata neneknya. Dia tipe gadis naif yang idiot. Saya memprovokasi dia berkali-kali namun dia tidak pernah menyerah pada godaan saya. Dia sedikit terlalu pintar itu saja, dan tentang fakta bagaimana dia bisa menyelamatkan Mana dan Clara, kita beruntung dia ada di sana. Kami masih akan mencari di setiap tempat seperti orang gila untuk menemukan mereka. Saya memiliki banyak musuh dan mereka akan menyiksa keduanya meskipun tahu mereka berhubungan dengan saya. Dengan bibi Karen di atas mereka. Saya berterima kasih kepada harimau betina bodoh itu karena itu dia masih hidup.
Dia seseorang yang bisa kita percayai, saya tidak ragu tentang itu. Satu-satunya hal yang membuatku curiga padanya adalah kemampuan dan pengetahuannya. Selama dia tidak mengkhianati atau membuat masalah bagi kita, aku tidak akan terlalu memikirkan kemampuannya dan berpikir bahwa dia hanya gadis yang cerdas. Meskipun aku benci mengakuinya, dia adalah orang yang sempurna untuk melengkapi tim kita dan menyingkirkan Bibi Karen untuk selamanya. Kata Helios dengan nada keras membuat Ratu dan Bekora mengerti bahwa kata-katanya sudah final. Jadi ternyata kamu curiga dengan kemampuannya, pikir Bekora sambil menyeringai. Menarik, dilihat dari nada suaranya, dia mempercayainya lebih dari apa yang dia katakan. Sepertinya hal-hal akan berubah di sekitar sini. Nasib benar-benar tidak dapat diprediksi, pikir Ratu Margrethe sambil menyeringai. Aku menyukainya dan aku mempercayai gadis itu, tapi aku hanya ingin melihat apakah kalian mempercayainya. Terutama kamu Helios. Saya tidak ingin melihat Anda merasa tidak aman tentang apapun pada keputusan yang Anda buat. Ingatlah itu dalam hidup ini, kata Ratu Margrethe dan menunjuk mahkota di kepalanya. Anda tidak akan pernah ragu-ragu. Satu kesalahan akan menjatuhkan Anda segera dan menghancurkan semua kerja keras Anda sampai sekarang. Tandai kata-katamu cucu, itu untuk kebaikanmu sendiri, kata Ratu Margrethe dengan nada serius. Beban menjadi bangsawan ada di pundak Helios saat dia lahir. Ayahnya menyerahkan gelarnya sebagai putra mahkota dan memberikannya kepada Helios. Sejak kecil ia belajar dan belajar berjam-jam. Dia adalah anak yang cerdas jadi, belajar itu menyenangkan dan mudah baginya sampai kecelakaan dalam keluarga kerajaan terjadi. Dari satu kesalahan kekanak-kanakan yang dilakukan Helios, dia harus menderita selama bertahun-tahun. Nenek benar, saya tidak bisa membiarkan diri saya melakukan kesalahan lagi. Tidak pernah, pikir Helios agak sedih. Saya mengerti nenek, kata Helios. Aku mencintaimu dan itulah mengapa aku menasihatimu, kata Ratu ketika dia melihat ekspresi sedihnya. Aku tahu nenek, kata Helios sambil tersenyum. Oke, saya lebih baik pergi sekarang, saya memiliki hal-hal yang mengganggu untuk diperhatikan, kata Ratu Margrethe sambil tersenyum. Ketika dia hendak keluar dari kamar dia ingat bahwa dia tidak melihat Arya sepanjang hari. Ngomong-ngomong anak laki-laki, di mana Arya? Tanya Ratu Margrethe. Dia pergi untuk membawa adik laki-lakinya ke klinik medis untuk pemeriksaan. Dia akan segera kembali dan mulai bekerja. Kata Bekora sambil tersenyum. Bagus. Cobalah untuk istirahat cucu, kata sang ratu lalu pergi dengan kepala pelayan Albert mengikutinya dari belakang. Setelah ratu pergi, Bekora menatap Helios dengan ekspresi licik. Apa yang salah, tanya Helios gelisah. Arya bisa dipercaya. Tidak mungkin dia merencanakan sesuatu sebelumnya. Perlindungan yang cukup terhadap orang yang kamu benci, kata Bekora. Dan siapa yang hampir menghancurkan harga dirimu yang jantan, pikir Bekora dan tertawa. Tidakkah menurutmu, tanya Bekora dengan telinga dan dongeng rubah. Diam, kata Helios dan melemparkan bantal ke arahnya. Di klinik Dr. Erden, Arya masih menunggu jawaban analisisnya. Dia terus melihat jam dinding dan dengan cemas mendengarkan suara menit-menit yang berlalu. Arya bangkit dari kursi dan mulai berjalan mondar-mandir. Dia berusaha untuk tetap tenang dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. 1 jam lagi berlalu dan akhirnya Dr. Erden memanggil Arya di kantornya. Arya senang sekaligus takut ketika dia menuju ke kantor dokter. Dalam perjalanan ke sana dia melihat bahwa Aden sedang bermain dengan para perawat yang melepas jas putih mereka untuk memastikan mereka tidak membuatnya takut. Semuanya dan semua orang di sini sangat profesional, tak heran Dr. Erden dianggap sebagai salah satu yang terbaik di bidang ini, pikir Arya sambil tersenyum saat melihat Aden dari jendela kaca. Dia bisa melihatnya tetapi dia tidak bisa melihatnya. Arya tiba di depan kantor dokter dan mengetuk pintu. Dr. Erden menyuruhnya masuk dan Arya masuk. Dokter menunjuk ke arah sofa di kantor dan menyuruh Arya duduk karena mereka perlu bicara serius. Saya akan langsung ke intinya dan menghindari pembicaraan yang tidak perlu, Nona Arya. Kata Dr. Erden dan Arya merasa sangat gugup. Dia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya dan jantungnya mulai berdetak kencang. Ya, kata Arya. Aku akan jujur padamu, Nona Arya. Sudah jelas betapa kamu peduli dengan saudaramu yang merindukan Arya. Kamu kakak yang baik. Kasus Little Aden cukup istimewa, jadi, kata Dr. Erden dengan nada serius. Jadi, kata Arya dengan nada gugup.
Jadi peluangnya untuk pulih rendah tetapi masih ada harapan, kata Dr. Erden dengan senyum sopan. Masih ada harapan, kata Arya yang berusaha terdengar serius namun dengan nada penuh harapan bahwa dia telah menipunya dengan ekspresinya. Ya, masih ada harapan. Saya telah memeriksa analisisnya dan meskipun situasinya tampaknya tidak positif, masih ada harapan untuk pulih, kata Dr. Erden. Apakah ini pulih, seperti pulih sepenuhnya? Kata Arya sambil tersenyum. Ya, sepenuhnya pulih. Dia akan sama seperti anak-anak lainnya. Meskipun kemampuan berbicaranya mungkin membutuhkan waktu tetapi dia pasti akan pulih sepenuhnya, kata Dr. Erden. Arya sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit air mata. Dr. Erden tersenyum dengan senyum hangat sambil melihat reaksi Arya. Dia merasa sangat lega dan bahagia secara bersamaan. Harapan yang dia miliki di dalam hatinya setelah bertahun-tahun akhirnya akan menjadi kenyataan. Aku senang kamu senang Nona Arya dan kakakmu bisa sembuh tapi, kata Dr. Erden dan Arya menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi, kata Arya sedikit khawatir dan penasaran dengan apa yang akan dikatakan dokter. Tapi kami tidak tahu berapa lama program terapi dan perawatan itu akan bertahan, kata Dr. Andre dan melihat bahwa Arya tidak mengerti apa yang dia katakan. Maksudku, kasus Aden itu spesial. Kami memiliki kemungkinan baginya untuk pulih tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda dengan pasti kapan dia akan sembuh. Perawatan dapat berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia harus tinggal di sini selama waktu itu, kata Dr. Andre. Dokter, maksudnya pengobatan adik saya ini akan berlangsung beberapa lama tapi dia akan sembuhkan, kata Arya yang senyumnya membeku. Saya mengatakan bahwa harapan kesembuhannya lebih tinggi dari pasien normal tetapi ini tergantung pada keinginannya untuk sembuh dan menjadi seperti anak-anak lainnya, kata Dr. Erden dengan ekspresi serius. Apa maksudmu? Dia harus tinggal di sini, dokter, kata Arya. Sederhana saja, dia harus tinggal di Denmark sampai sembuh, ada juga biaya pengobatan dan lain-lain juga, kata Dr. Andre. Arya terperangah ketika mendengar bahwa Eden harus tinggal di Denmark dan dia tidak tahu kapan dia bisa kembali. Aden harus tinggal di sini. Aku masih punya waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan studiku, harus pergi ke Cambridge bulan depan. Aku tidak bisa memintanya untuk menolak beasiswa yang dia peroleh dengan kesulitan. Senyum yang dia miliki ketika dia memberitahu saya bahwa dia akan pergi ke Cambridge untuk belajar adalah senyum paling tulus dan paling bersinar yang pernah saya lihat darinya. Dia adalah seorang pemuda jenius, bakatnya akan sia-sia jika dia tidak belajar. Ibu benci tinggal di tempat asing dan dia tidak bisa menangani kesabaran pemulihan Aden. Ayah terlalu tidak bertanggung jawab. Ada juga uang yang akan dibutuhkan untuk pengobatan dan biaya hidup Aden di sini. Pikir Arya lalu mencoba memikirkan kerabat yang bisa menemani Aden di sini sampai dia menyelesaikan studinya. Dr. Andre terus menatap Arya yang tenggelam dalam pikirannya. Apakah Anda ingin memikirkannya sebentar? Nona Arya lalu beri saya jawaban, kata Dr. Andre dengan sopan. Ya silahkan, kata Arya lalu bangkit dari sofa dan pergi melalui pintu. Arya berjalan kembali ke aula tempat dia tinggal sebelum Dr. Andre memanggilnya untuk datang ke kantornya. Dalam perjalanan dia melewati jendela yang menunjukkan taman bermain dan Aden yang sedang bermain di sana. Dia melihat bahwa dia sangat menikmati mainan di sana hanya dengan melihat senyumnya. Oh, Aden, adikku tersayang. Saya tidak tahu harus berbuat apa, saya benar-benar tidak tahu. Pikir Arya lalu menuju ke pintu masuk. Dia tetap diam selama setengah jam saat berada di bawah sinar matahari yang berkilau dan hangat lalu dia membuat ekspresi penuh tekad. Arya mengambil telepon yang diberikan Bekora padanya dan memanggilnya. Telepon di saku Bekora mulai berdering dan dia mengeluarkannya dari sakunya lalu melihat bahwa itu adalah Arya. Siapa yang memanggilmu? Tanya Helios. Arya, si harimau betina kecil, kata Bekora sambil tersenyum lalu mulai tertawa. Sangat lucu, kata Helios sambil menatap Bekora sambil tertawa. Setelah dia berhenti tertawa dia membuka panggilan. Halo Arya, kata Bekora. Halo Bekora, saya belum selesai dengan saudara saya di sini tetapi tolong datang sekarang. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu dan ini mendesak, tolong datang. Dan bawa bersamamu juga, aku perlu bicara dengannya juga, kata Arya dengan serius. Tentu, saya akan berada di sana karena saya bebas. Kami akan berada di sana dalam waktu 5 menit, jangan khawatir.
kata Bekora yang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedikit sedih dari suaranya. Terima kasih Bekora, kata Arya dan Bekora menutup telepon. Dari ekspresi Bekora, Helios menduga bahwa jawaban atas kondisi adik laki-lakinya bukanlah jawaban yang positif. Apa yang dia katakan? Tanya Helios yang sudah tahu. Tidak ada, dia ingin aku dan Es pergi ke sana. Dia belum menyelesaikan pekerjaannya tetapi dia ingin memberitahu kami sesuatu. Dari suaranya dia tidak terdengar bagus, kata Bekora dan bangkit dari sofa. Saya akan kembali segera setelah saya selesai. Sampai jumpa lagi sob, kata Bekora. Ya, kawan, kata Helios dan Bekora meninggalkan ruangan tempat Helios berada. Dia berjalan selama beberapa waktu dan kemudian menuju ke pintu masuk kastil. Dia melihat seorang pelayan lewat di sana dan memerintahkannya untuk memanggil Es dan menyuruhnya untuk segera turun. Dia bergegas melakukan apa yang diperintahkan Bekora padanya. Dalam 1 menit Es menuruni tangga dengan kecepatan tinggi. Bekora melihat dia terus tersenyum. Adikku menelepon. Apa yang dia katakan, kata Es dengan senyum dan nada penuh harapan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyuruhku untuk datang ke sana dan kamu juga harus datang, kata Bekora sambil tersenyum. Melihat senyum Es, dia tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Ketika mereka memasuki mobil, Bekora memerintahkan pengemudi untuk bergegas ke klinik tempat mereka pergi sebelumnya. Dia tidak tahan dengan perasaan bahagia yang dipancarkan Es. Pengemudi itu mempercepat dan mereka tiba di sana dalam waktu 5 menit seperti yang dikatakan Bekora kepada Arya. Saat pengemudi memarkir mobil, Bekora sempat melihat Arya di taman klinik. Dia tenang dan dengan wajah sedih di wajahnya. Arya, pikir Bekora khawatir. Es tidak sabar untuk turun dari mobil dan menemui adiknya. Saat pengemudi memarkir mobil, keduanya keluar dari mobil dan menuju taman klinik tempat Arya berada. Ketika mereka mendekatinya, mereka melihat bahwa Dr. Erden muncul di pintu masuk. Arya, kata Es senang, As, kata Arya dan tersenyum saat melihatnya bahagia. Kak, gimana kabar Aden, bisakah dia disembuhkan? Tanya Es dengan tidak sabar. Halo Ari, jadi apa hasilnya? Kata Bekora dengan senyum tipis. Ekspresinya terlihat seperti tahu bagaimana perasaanku dan apa yang aku dengar, pikir Arya sambil tersenyum. Aden hei, dia akan sembuh, kata Arya. Es tidak bisa mempercayai telinganya dan memeluk Arya sambil tertawa. Bekora juga tersenyum lalu menatap Arya dan menyadari bahwa itu belum semuanya. Kak, kenapa kamu tidak bahagia, tanya Es yang mulai kurus ketika melihat Arya tidak tertawa. Saya senang dia akan pulih tetapi saya tidak tahu kapan dia akan pulih, kata Arya dan mereka berdua menatapnya dengan sedikit terkejut. Dr. Erden mengatakan kepada saya bahwa mungkin perlu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun karena dia adalah kasus khusus, kata Arya mencoba tersenyum. Apa? Tanya Es. Ya, dan dia harus tinggal di sini di Denmark mulai hari ini dan seterusnya, kata Arya. Apa tinggal di sini, mudah-mudahan kita bisa menutupi biaya hidup di London, apalagi di sini yang harganya mencapai puncak. Kak, kata Es ketika mendengar ini. Arya, kau ingat janjiku padamu kan, tanya Bekora sambil tersenyum. Janji, kata Arya terkejut. Yah, Anda membantu kami menghemat banyak uang dan menghasilkan 3 miliar lebih banyak. Aku akan menanggung biaya pengobatan adikmu, jangan khawatir. Kata Bekora sambil tersenyum dan Arya tetap tercengang. Betulkah bukankah orang kaya biasanya pelit, kata Es kaget. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membantu saya dengan biaya pengobatan saudara laki-laki saya, tetapi saya pikir dia hanya menghibur saya tetapi dia benar-benar bersungguh-sungguh, kata Arya terharu. Tidak satu ini sobat, karena dengan rejeki yang saya miliki saya bisa membeli 5 perusahaan hanya dengan menelepon, kata Bekora dan membuat Arya dan Es terkejut. Terima kasih Bekora, terima kasih banyak. Saya akan mengembalikannya kepada Anda saat saya bekerja, kata Arya dengan senyum bahagia. Tidak perlu membayar saya kembali, kata Bekora sambil tersenyum. Saya bersikeras, kata Arya dengan nada serius. Terima kasih Bekora, kata Es. Sama-sama, kata Bekora sambil tersenyum. Arya, keluargamu akan kembali ke London. Apakah Anda akan tinggal di sini bersama Aden? Kata Bekora penasaran. Saya harus pergi ke Prancis. Saya memiliki 1,5 tahun tersisa sampai saya menyelesaikan spesialisasi saya. Hanya dengan begitu saya dapat memperoleh kredit penuh untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang baik. Kata Arya dengan nada serius.
Siapa yang akan tinggal di sini bersama Aden? Tanya S sedikit khawatir. Saya akan meminta bibi kami yang tinggal di Berlin untuk memeriksanya sesekali dan dia akan tinggal di sini di klinik Dr. Erden. Saya tidak punya pilihan, kata Arya. Sebelum S sempat berbicara lagi, Dr. Erden datang. Nona Arya, saya juga punya hal penting lain yang ingin saya bicarakan untuk memberitahu Anda tentang perawatannya, kata Dr. Erden yang mendengar kalimat terakhir yang dikatakan Arya. Ada apa Dr. Erden? Tanya Arya dengan ekspresi khawatir. Aden menunjukkan dengan jelas bahwa dia mencintaimu dan sangat mempercayaimu, ini akan sangat membantu dan kita dapat menggunakannya sebagai stimulator agar dia pulih lebih cepat pada saat yang bersamaan. Kata Dr. Erden dan Arya memandangnya agak bingung. Yang harus berada di dekatnya bukan bibimu tapi kamu. Kaulah yang dia butuhkan. Anda harus tinggal di sini. Jika Anda ingin dia sembuh, kata Dr. Erden. Aku harus tinggal di sini, tanya Arya terkejut ketika mendengar hal ini. Dia khawatir tentang biaya ekonomi dan tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia harus tinggal di sini bersamanya. Arya memang merasa sedikit sedih meninggalkannya sendirian di sini, tetapi dia tidak punya pilihan. Semua pembelajaran dan kesulitan yang harus dia hadapi untuk mencapai semua yang dia miliki hari ini akan berantakan. Saya mengerti, jika ini satu-satunya cara maka saya akan, kata Arya tetapi S langsung memblokirnya. Arya, kamu tidak bisa melakukan ini, kata S sebelum dia menyelesaikan apa yang harus dia katakan. Kata Arya sedikit terkejut dengan reaksinya. Arya, aku tahu lebih baik dari orang lain seberapa keras kamu harus belajar untuk sampai di tempat kamu hari ini. Lihatlah kerutan di bawah mata Anda, itu adalah bukti berapa banyak Anda kurang tidur hanya karena Anda tidak punya waktu untuk belajar di siang hari dan belajar di malam hari. Saya akan tinggal di sini bersama Aden, dia juga menyukai saya. Bagi Anda untuk tinggal di sini, sama sekali tidak. Semua pekerjaan Anda sampai sekarang akan sia-sia jika Anda melewatkan ini 1,5 tahun lagi. Sedikit lagi dan Anda akhirnya bisa siap untuk mewujudkan impian Anda. Kata S dengan nada marah dan sedih. S, kata Arya dengan nada tenang dan hangat. Tidak, saya tidak ingin mendengar apa-apa. Saya akan mengambil tempat Anda dan itu final. Saya tidak bisa berdiri dan melihat saudara perempuan saya, yang telah bekerja keras baik dalam studi maupun dalam mengurus keluarga kami, menghancurkan masa depannya yang cerah. Sudah waktunya saya mengurus urusan keluarga dan membiarkan Anda bernapas sedikit, kata S dengan ekspresi sedih. S, terima kasih telah memperhatikan perasaanku, tapi, kau melepaskan kesempatan belajar di perguruan tinggi kerajaan seperti Cambridge, itu hal terbodoh yang bisa dilakukan seseorang. Saya menghargai pemikiran Anda tetapi saya lebih tua dari Anda dan saya memutuskan untuk hidup saya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, dengarkan saya. Pergi ke Cambridge dan tunjukkan kepada semua orang betapa jeniusnya Anda. Jangan pernah gagal dan lakukan yang terbaik dalam ujian Anda untuk mendapatkan nilai tertinggi, kata Arya dengan senyum hangat. Tapi Kak, kamu tidak, aku tidak bisa tinggal di sana berpikir bahwa kamu terjebak di sini, kata S dengan nada tegas. S benar, jika saya berhenti di sini maka tidak ada jalan untuk kembali, semua pekerjaan itu dan malam belajar tanpa tidur itu akan menjadi sia-sia. Profesor Benjamin pasti akan marah besar. Aku tidak menyalahkannya jika memang begitu, toh dia memilihku menjadi muridnya meskipun banyak siswa lain yang jauh lebih baik dariku, baik dalam nilai maupun sopan santun, aku ingin membalas kebaikannya tapi... Aku tidak tahan melihat satu-satunya kemungkinan kakakku menjadi seperti anak lainnya, pikir Arya mengingat saat pertama kali pergi ke Prancis. Saat pertama kali masuk ke sana dia harus menghadapi banyak kesulitan untuk beradaptasi dengan pelajaran dan orang lain. Cukup S, aku sudah menentukan pilihanku. Anda hanya harus setuju dengan itu, kata Arya dengan nada serius dan pergi ke Dr. Andre. Silakan mulai perawatannya. Saya akan memastikan untuk menyelesaikan semuanya secepat yang saya bisa, kata Arya dengan wajah serius. Gadis ini benar-benar diterima. Anda tidak melihat orang-orang seperti dia, rela menyerahkan jalan mereka demi saudara mereka, pikir Dr. Andre heran. Arya, kata S dengan nada sedih tapi dia tidak peduli. Kalian lebih baik kembali. Terima kasih sudah datang ke sini Bekora. Kata Arya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak kembali bersama kami? Tanya Bekora. Saya perlu berdiskusi dengan Dr. Andre tentang program pengobatan Aden. Saya akan selesai sekitar jam 8 malam. Jika Anda tidak tertidur oleh mereka,
Maukah Anda datang dan membawa kami kembali ke kastil, kata Arya. Tidak masalah. Sampai jumpa, kata Bekora. Sampai jumpa, kata Arya sambil tersenyum. Saat Es dan Bekora masuk ke dalam mobil, Arya masuk ke dalam klinik bersama Dr. Endre. Bekora terus melirik Es dari waktu ke waktu. Dia marah, dia kecewa, tapi lebih dari segalanya dia benar-benar sedih. Bekora memikirkan percakapan mereka dan tidak mengerti mengapa impian Arya akan terhenti di situ jika dia tidak menyelesaikan kursus yang tersisa. Dia selalu bisa melanjutkan tahun depan atau ketika dia bebas. Es, tidakkah menurutmu kau sedikit melebih-lebihkan dengan apa yang kau katakan tentang mimpinya dan kerja kerasnya terputus? Kenapa Arya tidak bisa melanjutkan sekolahnya menuju mimpinya, kata Bekora dengan nada serius. Kamu kaya, Bekora, dan jika suatu hari kamu menghadapi masalah keuangan, kamu memiliki keluarga yang mendukungmu. Anda tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan semua yang telah Anda usahakan dengan keras. Orang kaya cukup mudah melakukannya, sementara kita harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika Arya tidak melanjutkan sisa tahun ini, dia harus mulai belajar dari awal, kata Es dengan nada sedih. Kenapa memulai semuanya dari awal? Dia hampir selesai. Yang tersisa untuknya hanyalah 1,5 tahun, kata Bekora penasaran. Karena Profesor Arya pasti tidak akan mentolerir hal-hal seperti itu dan karena ini kemungkinan sekali seumur hidup, kata Es dengan wajah murung. Apa maksudmu, As? Kami menandatangani kontrak dan kami bisa jujur satu sama lain, itulah gunanya tim, tanya Bekora. Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu, aku minta maaf. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, begitu juga kita. Saya katakan sebelumnya bahwa, kami mungkin memiliki beberapa rahasia di antara kami, tetapi saat kami menandatangani kontrak, kami pasti akan tetap setia padanya. Saya tahu Anda khawatir bahwa kami akan mengkhianati Anda untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, tetapi kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Es menatap lurus ke mata Bekora dengan ekspresi serius. Anak ini benar-benar pintar, pikir Bekora sambil menyeringai. Mereka tiba di istana kerajaan dalam waktu 2 menit dan Es pergi ke lantai atas untuk pergi ke kamar orang tuanya. Sebelum pergi, dia memberitahu Bekora bahwa setelah 2 jam dia akan menyerahkan materi yang diinginkan Helios. Bekora mengangguk dan kemudian pergi ke ruangan tempat Helios berada. Bekora berjalan sebentar kemudian dia tiba di departemen medis kerajaan. Ketika pintu diketuk, Helios mengira itu adalah neneknya dan merasa kedinginan. Bekora masuk lalu menutup pintu. Helios merasa lega ketika melihat bahwa itu adalah dia. Selesai, apakah harimau betina idiot itu kembali, tanya Helios dengan wajah serius. Tidak, kata Bekora dan duduk di kursi dekat tempat tidur Helios. Mengapa kamu begitu sedih? Tanya Helios yang jarang melihat Bekora seperti itu. Saya tidak sedih, saya hanya berpikir. Bagaimana seseorang bisa membuang nyawanya hanya untuk memastikan kesembuhan saudaranya, kata Bekora. Buang nyawanya, apa yang kau bicarakan, tanya Helios agak tidak jelas tentang kata-kata Bekora. Persis apa yang saya katakan. Arya dihadapkan pada pilihan sulit yang bisa menyembuhkan kakaknya sekaligus menutup pintu masa depannya. Dia harus memilih antara kakaknya dan karirnya. Dia memilih saudara laki-lakinya dan memutuskan untuk membuang semua tahun kerja kerasnya. Saya yakin dia akan mengatakan untuk menunda pengobatan 1,5 tahun kemudian, setelah dia selesai belajar, tapi dia justru mengatakan sebaliknya. Aku kaget saat mendengarnya, kata Bekora. Tidak bisakah dia melanjutkan setelah perawatan selesai? Tanya Helios. Saya juga berpikir demikian, tetapi perawatan Aden tidak memiliki waktu tertentu. Kata dokter bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kata Bekora. Betulkah, kata Helios terkejut. Ya, saya merasa itu mencurigakan, sekolah Arya itu. Es sangat menentangnya dan mengatakan bahwa pekerjaannya sampai sekarang akan sia-sia jika dia tinggal di sini, yang membuatku berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari pendidikannya. Saya tidak yakin, itu hanya kecurigaan saya, kata Bekora lalu menatap Helios. Diragukan atau tidak pendidikannya bisa kita cek setelah Es menyerahkan CV lengkapnya, kata Helios. Ya, kata Bekora. Mereka terdiam beberapa menit lalu Helios menatap Bekora. Apakah dia benar-benar setuju untuk meninggalkan sekolah begitu saja? Dia terlihat seperti tipe orang yang menyerahkan segalanya hanya untuk memiliki karir yang sukses, kata Helios. Ya, tapi meskipun dia sangat ambisius, prioritas utamanya tetaplah keluarganya, kata Bekora sambil tersenyum.
Bekora dan Helios terus mengobrol. Bekora mulai menceritakan semua yang dia dengar dari dokter. Sambil mendengarkan, Helios memikirkan Arya. Wajahnya tampak seolah-olah dia tidak semarah sebelumnya, tetapi ketika pintu diketuk dan dokter datang untuk mengganti kompres dingin dengan yang baru, pikiran singkat itu dia telah menghilang dengan segera. Usaha yang bagus. Gunakan Bekora untuk meredakan amarahku, jangan bermimpi harimau betina idiot. Pikir Helios dengan aura jahat yang mengelilinginya yang membuat Bekora merinding. Ketika Es masuk ke kamar, dia melihat ibunya telah kembali dari berjalan-jalan di taman. Ayahnya masih di posisi yang sama dan sedang menonton TV. Saat Es masuk, ibunya mendekatinya. Dia tidak bisa menghilangkan ekspresi sedihnya dan Nyonya Kej segera menyadari ada sesuatu yang salah, astanya Nyonya Kej khawatir. Bu, ayah, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Tolong jangan katakan apapun dan dengarkan aku sampai akhir, kata Es dengan ekspresi serius. Ada apa dengan wajah serius itu, tanya Karl. Ayah, tolong. Kata Es lalu pergi duduk di sofa. Orang tuanya duduk di depannya. Setelah mereka duduk, Es melihat bahwa mereka berdua menatapnya dengan penuh perhatian dan kemudian dia mulai berbicara tentang kunjungan ke Dr. Andre. Dia menceritakan semuanya, tentang perlakuan Aden dan keputusan Arya untuk berhenti sekolah. Ketika mereka mendengar bahwa Aden akan sembuh, mereka tersenyum bahagia, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Arya harus membayar mahal untuk itu, mereka tetap terkejut. Kamu pasti bercanda, kata Kej. Saya tidak akan pernah membiarkan putri saya melakukan hal seperti itu. Apa dia sudah gila? Demi Aden dia akan meninggalkan sekolah jika dia melakukan hal bodoh seperti ini. Katakan padanya bahwa dia bukan putriku lagi. Saya telah mengatakan kepadanya sejak dia masih muda bahwa dia harus belajar, kata Tuan Karl dengan nada marah. Ayah, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan sekarang? Arya telah bekerja keras untuk membantu kami selama ini dan Anda berani mengatakan itu. Jika Anda sedikit lebih banyak akal maka dia tidak perlu khawatir tentang studi dan pekerjaan, kata Es marah. Beraninya kau bicara padaku seperti itu, kata Tuan Karl dan siap menamparkan Es, tetapi Nyonya Kej ikut campur. Lihat dirimu. Alih-alih mencari pekerjaan, Anda terus bermain sepanjang hari di komputer Anda itu. Anak yang tidak berguna, kata Tuan Karl. Es, tidak bisakah kita tinggal atau kamu tinggal di sini daripada Arya, tanya Ibu Kej berharap menemukan solusi untuk masalah ini. Dokter mengatakan bahwa perawatan tidak akan berhasil kecuali Arya tetap di sini. Dokter berkata bahwa Aden perlu memiliki seseorang yang dia percayai dan yang dapat menenangkannya. Dia benar-benar gelisah sebelum memasuki klinik dan Arya menenangkannya. Dokter melihat itu dan memperhatikan bahwa Aden membutuhkan Arya untuk pulih. Adapun kami harus kembali ke London, kata Es. Sebelum ayahnya bisa berbicara, Es berbicara lagi. Arya memiliki cukup banyak masalah di pundaknya sehingga kami harus pergi. Bahkan jika kami ingin tinggal di sini, kami tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk tinggal di sini. Lebih baik kita membantunya dengan tidak membebaninya dengan kehadiran kita di sini, kata Es dengan nada kalem yang membuat kedua orang tuanya mengerti. Masih ada 1 bulan lagi. Semoga kita menemukan cara untuk membuat Arya berubah pikiran, kata Tuan Karl. Dia mencintai putranya, Aden, tetapi dia ingin Arya memiliki karir yang lengkap terlebih dahulu agar dia dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih nyaman di mana mereka tidak perlu khawatir tentang biaya. Saya mengatakan apa yang harus saya katakan, sekarang saya harus menyelesaikan tugas yang diberikan Arya kepada saya, kata Es dan mengambil laptopnya lalu mulai bekerja. 4 jam lagi berlalu dengan cepat. Es selesai membuka semua informasi Arya dan membuat CV baru sekarang untuk diserahkan ke Helios. Setelah selesai dia turun dan menuju ke departemen medis tempat Helios berada. Awalnya Es agak bingung karena kastilnya sangat besar tapi dia sudah terbiasa dalam 3 hari dia tinggal di sana. Dia tepat di depan pintu Helios lalu mengetuk. Ketika Helios menyuruhnya masuk, dia datang dan melihat bahwa Bekora mengenakan mantelnya dan siap untuk keluar. Apakah materi yang saya minta sudah siap? Tanya Helios dengan nada kesal. Di sini, kata Es dan menyerahkan CV kepadanya. Kerja yang baik, Anda juga bisa patuh, kata Helios dengan seringai yang membuat Es kesal. Oke, saya harus pergi sekarang, kata Bekora. Apakah kamu akan mendapatkan adikku? Tanya Es. Ya, mau datang, kata Bekora tetapi dia tidak yakin apakah dia akan datang atau tidak. Ya.
kata Es dan keduanya keluar dari kamar bersama. Aku akan datang segera setelah aku mendapatkan Arya dan kakaknya kembali. Jangan bosan, kata Bekora saat melihat Helios. Jangan khawatir, aku tidak akan. Aku punya ini, kata Helios sambil mengedipkan mata kirinya dan seringai jahat. Aku tahu itu, pikir Bekora sambil melihat sebentar lalu meninggalkan ruangan bersama Es. Saat mereka pergi ke klinik mereka melihat Arya berada di luar menggendong Aden yang tertidur di pelukannya. Arya, apakah si kecil itu tertidur? Tanya Bekora. Ya, dia sedang tidur. Dia bersenang-senang hari ini jadi wajar kalau dia seperti ini. Kata Arya dengan senyum hangat sambil menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bekora. Saya mengurus prosedur pengobatan Aden sambil melihat program yang telah diputuskan oleh Dr. Andre untuk digunakan padanya, kata Arya. Kamu pasti lelah, biarkan aku menggendong Aden untukmu, kata Bekora dengan nada hangat. Arya mengangguk dan dia menyerahkan Aden ke Bekora. Saat mereka sudah berada di dekat mobil, Es turun dan menatap Arya. Kak, kata Es, kata Arya terkejut melihatnya di sini. Dia mendekati Bekora dan mengambil Aden dari pelukannya lalu masuk ke dalam mobil. Es dengan Aden di pelukannya dan Arya duduk di belakang sedangkan Bekora duduk di depan. Es mengintip ke arah Arya, dia tidak marah atau sedih. Kak, maaf sebelumnya saya marah tapi saya benar-benar tidak ingin melihat Anda kehilangan hal-hal yang telah Anda capai dengan susah payah. Bukannya aku tidak mencintai Aden tapi aku, kata Es dan Arya menutup mulutnya. Saya tahu Anda memikirkan saya, tetapi ini adalah keputusan saya. Terima kasih telah mengkhawatirkan saya, tetapi bagi saya keluarga adalah yang utama, kata Arya sambil tersenyum dan membuat Es mengerti. Ketika mereka tiba di kastil, Es naik ke atas dengan Aden di pelukannya. Bekora hendak pergi ke Helios lalu dia menyadari bahwa Arya tidak naik ke kamarnya tetapi dia mengambil jalan yang berbeda. Arya, kamu mau kemana? Tanya Bekora. Saya pergi ke perpustakaan. Saya ingin menyelesaikan kasus dengan para menteri secepat mungkin sehingga saya bisa mengurus masalah saya, kata Arya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak lelah? Tanya Bekora sedikit terkejut karena dia akan pergi ke perpustakaan pada malam hari. Ya, tetapi saya tidak akan bisa tidur nyenyak jika saya tidak menyelesaikan ini segera, kata Arya. Ratu telah menempatkan penjaga di sekitar perpustakaan untuk memastikan catatan yang Anda tulis tetap tidak tersentuh. Kata Bekora sambil tersenyum lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawanya ke perpustakaan. Dengan cara ini para penjaga akan tahu itu kamu, kata Bekora. Terima kasih Bekora, kata Arya dan menuju ke perpustakaan. Dasar wanita, pergi ke perpustakaan daripada tidur nyenyak. Kata Bekora dengan nada rendah dengan ekspresi kagum lalu pergi ke Helios. Ketika dia membuka pintu kamar Helios, dia menyadari bahwa dia masih membaca CV Arya yang diberikan oleh Es. Menemukan sesuatu yang menarik minat Anda, yang mulia? Tanya Bekora dengan nada bercanda. Tentu saja aku melakukannya. Ini adalah CV yang jauh lebih menarik daripada yang disiapkan Ramolo untukku. Sebelum dia bisa mulai berbicara dan bertanya tentang hal baru yang dia pelajari dari CV itu, dia memperhatikan bahwa Helios sedang fokus melihat dari jendela. Apa yang dia lihat? Pikir Bekora terkejut. Ketika dia pergi sedikit lebih dekat untuk melihat apa yang menarik perhatiannya, dia melihat bahwa lampu perpustakaan menyala. Dia benar-benar pergi ke sana. Untuk sesaat saya berpikir bahwa dia akan berubah pikiran dalam perjalanannya tetapi dia tidak melakukannya, pikir Bekora. Pemandangan malam yang bagus, bukan? Kata Helios dengan ekspresi tenang untuk menyembunyikan fakta bahwa dia sedang menatap perpustakaan, ketika dia melihat bahwa Bekora tersenyum padanya dengan cara yang aneh. Ya, terutama lampu perpustakaan, kata Bekora dengan nada menggoda. Helios menatapnya dengan ekspresi kesal. Apakah perpustakaan satu-satunya yang kamu lihat? Lihatlah taman yang indah, kata Helios dan mereka berdua melihat ke taman. Tidak ada apa-apa selain cabang dan 4 lampu di jalan. Tidak ada air mancur, tidak ada mawar di sisi ini karena departemen medis ingin memastikan untuk membuatnya sesederhana mungkin agar pasien yang alergi terhadap mawar atau hal lain tidak menderita. Ya, sangat menakjubkan fakta bahwa itu sangat sederhana, kata Bekora sambil menyeringai.